Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Khalis dengan NIM 241817110004. Di sini saya akan menganalisis atau membahas tentang perbedaan dua bahasa pemrograman, yaitu bahasa Java dan bahasa Kotlin. Nah, yang akan jadi cakupan pembahasan adalah sintak output, yaitu print output hello world. Oke, pertama di sini IDE yang saya pakai adalah video. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah Kotlin dan Java pada video ini. Nah, pertama sini buat dulu Java, tambahkan Java, namanya hello world Java. Kemudian yang kedua itu Kotlin file, tapi file yang mana nama filenya adalah hello world Kotlin. Oke, nah di sini untuk sintak yang pertama pada Java adalah pertama public class hello world Java, lalu public static void main, buka kurung tutup kurung, string string fungsiku args, salah, string args, kurang lagi. Nah, isinya adalah untuk print pada output Java adalah system.out.print hello world. Sudah. Lalu jangan lupa tambahkan titik koma. Kemudian di bahasa Kotlin saja berbeda dengan Java yang notabene-nya panjang. Kalau di Kotlin seperti ini, main ke kurung tutup kurung ke bawah, masukkan, lalu print dalam kurung hello world. Oke. Pertama, sebelum masuk pembahasan, kita run dulu apakah berjalan atau baik atau tidak. Pertama, kita cek dulu. Oke, kita compile dulu Java hello world Java. Oke, nanti ini hello world Java sudah buat, lalu dan Java hello world Java, aman. Kemudian masuk Kotlin itu Kotlin C hello world Kotlin.kt. Oh, sepertinya typo, sorry, Kotlin ketinggalan huruf D dot kt. Sebentar. Oke. Nah,
nanti keluar ini hello world Kotlin KT. Saya aja lalu Kotlin dan aja setelah kompil hello world Kotlin KT. Sudah aman. Oke, masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini tadi yang saya jelaskan yang kayak itu, saya perbedaan sintak ini. Pertama kita ya. Nah, di behavior di Java ini pertama di sini ada public class hello world Java. Nah, di sini ada public static void main string args. Nah, yang dimana metode ini titik awal eksekusi program Java. Jadi ketika program itu jalankan, sistem itu mencari yang dengan nama main yang main. Jadi namanya mode. Kemudian sini ada terdiri dari tulisan public, sintak public itu metode yang dimana dapat diakses dari luar kelas. Kemudian itu adalah metode yang dijalankan tanpa harus membuat objek. Dari void itu yang tidak mengambil nilai. Kemudian main utama yang dikasih sistem. Oleh karena itu main nggak boleh diubah. Kemudian string kurang siku args itu adalah parameter yang berarray dalam bentuk string array yang digunakan untuk menerima main dari command line. Oke, masuk ke sistem titik out print and hello world. Di Java itu wajib struktur ini. Apa? Karena kode ini harus berada di dalam kelas dan program di dalam kelas program ini. Nah, setelah masuk ke metode main ini, barulah bisa masukkan ini sintak sistem and hello world. Nah, sistem itu adalah sebuah kelas kalau out itu adalah objek dari sistem kelas ini sistem dan adalah metode dari objek out yang dimana untuk kita dan untuk membuat baris baru setelah menampilkan hello world. Ada poin-poinnya. Pertama, program itu harus berada di dalam main. Itu mutlak harus ada main agar dikenali oleh sistem. Kemudian pemanggilan output ini harus melalui kelas dan objek. Ini menjunjung tinggi atau sangat mengenai pada prinsip OOP, dan ini Java adalah bahasa yang strict dan ketat dalam penulisannya. Kemudian di Kotlin itu sangat berbeda jauh ya, dimana sangat singkat. Jadi Kotlin ini tidak memerlukan seperti Java tadi, yaitu public, static, void atau apalah yang membuat kodenya itu dibaca. Sedangkan Kotlin mudah dibaca, apalagi untuk end user seperti kita. Nah, jadi fungsi ini di Kotlin itu ada
berdiri sendiri tanpa kelas. Jadi gak perlu ada kelas, cukup ada fungsi, sudah. Public default adalah public, gak perlu ditulis, sudah public. Karena Kotlin sudah otomatis. Nah, itu tipe kembalian itu unit itu setara dengan void, juga bersifat itu default. Nah, setelah mencetak output, di sini print hello world adalah outputnya untuk mencetak output. Jadi Kotlin sudah menyediakan sintak print seperti ini, jadi tidak perlu ribet-ribet untuk menulis menuliskan ulang lagi sistem .o.print hello world, karena sudah mudah. Perbedaan ini menjadi pendekatan sintaks. Jadi Java ini menggunakan explicit seperti OOP yang ada kelas, objek, metode. Sedangkan Kotlin itu lebih ringkas karena dia menghilangkan bagian yang ditangani yang secara otomatis oleh bahasanya. Nah, jadi kenapa ini menjunjung OOP tadi seperti saya katakan tadi. Namun sebenarnya ini sama saja. Print ini adalah bagian dari sistem print yang di Kotlin ini adalah bagian dari sistem out.print ln. Jadi sama aja. Karena Kotlin adalah sebagai bahasa yang lebih ringkas untuk dari Java. Namun masih dalam satu lingkup Java. Hello, Java itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh komputer. Namun agak sulit dipahami oleh manusia. Sedangkan sebaliknya, Kotlin adalah bahasa yang mudah dipahami oleh kita manusia. Komputer sulit untuk memahami. Oleh karena itu, Kotlin ada harapan untuk mengubah ke Java sama Kotlin itu akan diubah ke bytecode oleh Java Virtual Machine. Namun Java prosesnya mudah saja atau tidak ada tahapan yang berbeda lagi. Sedangkan Kotlin perlu ada tahapan baru. Kotlin harus diubah menjadi adalah IR itu adalah intermediate representation, yang dimana intermediate representation atau IR adalah sebuah perantara kode di Kotlin di komputer. Itu sebelum masuk ke kode, lalu bytecode, lanjut ke binary. Nah, jadi Kotlin itu ada tahapan baru, sedangkan Java itu langsung saja. Kotlin itu menggunakan IR sebelum dikompilasi menjadi bytecode. Kenapa begitu? Karena pemrograman itu Java atau Kotlin itu sintaknya itu jadi dan mudah dipahami manusia, sedangkan komputer itu hanya memahami di bahasa tingkat rendah. Dengan adanya IR intermediate representation, compiler itu ada perantaranya lah untuk menyederhanakan sebelum diubah ke bytecode atau akhirnya dalam binary. Jadi IR tadi itu membuat kompilasi. Jadi satu bahasa itu bisa kompilasi ke program menggunakan IR yang sama. Misalnya Kotlin ingin mengubah kode
IR terlebih dahulu sebelum akhirnya jadi kode byte kode yang dijalankan di JVM. Nah, jadi oleh sebab itu ketika saya tadi menjalankan run itu lebih cepat, sedangkan Kotlin lebih memakan waktu karena butuh proses lagi untuk menerjemahkannya. Oke, singkat saja seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau keliru dalam apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.